Halo semuanya, selamat datang lagi di bedah materi kita. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebahas satu krisis kesehatan yang krusial banget di Indonesia. Tapi tenang, ini bukan cuma soal kabar buruk kok. Kita juga bakal ngelihat langkah nyata yang ngebawa harapan baru. Kita akan kupas tuntas soal darurat merokok pada anak-anak, dan gimana sebuah inisiatif keren di Batam berusaha keras buat ngubah keadaan ini. Yuk, langsung kita bahas. Coba perhatikan angka ini, 9,1%. Kedengarannya mungkin kecil, tapi coba bayangkan skalanya. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, 9,1% anak Indonesia usia 10-18 tahun itu udah jadi perokok. Dan yang bikin deg-degan, tren ini grafiknya terus naik tajam sejak 2013. Bayangin aja, anak-anak usia SD sampai SMP yang mestinya lagi sibuk-sibuknya belajar dan main, malah udah terjerat kebiasaan adiktif ini. Dan yang bikin makin miris, bahayanya nggak cuma ngancem mereka yang aktif merokok. Data dari WHO tahun 2018 nyatet ada sekitar 890.000 kematian global tiap tahunnya gara-gara apa? Ya, paparan asap ke perokok pasif. Artinya anak-anak polos yang boro-boro nyentuh rokok terpaksa harus nanggung resiko nyawa cuma karena mereka menghirup asap beracun di sekitar mereka. Ini benar-benar situasi darurat, teman-teman. Terus, efek realnya buat kesehatan anak-anak ini apa sih? Nah, salah satu musuh terbesarnya itu namanya ISPA, atau infeksi saluran pernafasan akut. Gampangnya gini, ISPA ini tuh infeksi parah yang nyerang saluran napas kita. Asap rokok itu sifatnya iritan kuat banget. Jadi anak-anak yang sering terpapar asap ini punya risiko yang jauh lebih tinggi buat kena infeksi pernafasan berbahaya ini, dibandingin sama anak-anak yang udaranya bersih. Oke, sekarang kita bedah sedikit kandungannya. Apa sih yang sebenarnya masuk ke tubuh waktu seseorang menghirup asap rokok? Kalau kita lihat, 90% dari asap itu isinya gas umum, kayak nitrogen, oksigen, sama karbon dioksida. Kelihatannya wajar-wajar aja kan? Eits, tunggu dulu. 10% sisanya ini nih yang bahaya banget. 10% ini isinya partikel super beracun kayak tar dan nikotin. Cuma dari 10% inilah muncul iritasi parah, luka di mulut, infeksi, sampai pemicu kanker. Bener-bener mematikan. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kok bisa sih anak-anak sekecil itu mulai ngerokok? Nah, jurnal yang kita bahas ini nemuin fakta menarik. Anak-anak tuh nggak tiba-tiba bangun tidur terus pengen ngerokok, nggak gitu. Ini tuh perilaku sosial yang dipelajari. Ada 4 agen utama yang ngaruh banget. Keluarga, teman, masyarakat, dan lingkungan. Kalau seorang anak tiap hari lihat ayahnya, pamannya, atau teman main yang ngerokok, mereka bakal mikir, oh ini wajar kok, atau wah keren nih. Tekanan dan contoh sosial inilah pemicu utamanya. Setelah paham akar masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Ini bagian favorit saya. Di bulan November 2023, tim peneliti dari Universitas Awalbros turun langsung ke lapangan. Mereka bawa teori dari balik meja kampus ke dunia nyata, tepatnya ke SDN 009 Botania di Kota Batam. Di sana, mereka berhadapan langsung ngasih intervensi ke 120 siswa laki-laki kelas 6 SD. Keren banget kan ngeliat akademisi langsung ambil tindakan buat ngelindungin generasi muda kita? Tapi kebayang nggak sih susahnya ngedukasi anak SD biar mereka nggak bosan? Tim ini punya metodologi yang asik banget, mereka nggak cuma ceramah kaku gitu. Pertama, mereka pakai visual menarik dari PowerPoint dan leaflet. Terus, diadain sesi tanya-jawab interaktif biar hidup suasananya. Nah, biar anak-anak nggak ngantuk, mereka masukin ice breaking seru soal 7 langkah cuci tangan. Terus semuanya ditutup pakai post-test kecil-kecilan yang berhadiah jajanan. Ini bukti nyata kalau nyelesain krisis ini, butuh edukasi yang menyenangkan, bukan sekedar larangan. Lalu, gimana hasilnya dari pendekatan kreatif tadi? Wah, luar biasa banget. Intervensi di Batam ini sukses bikin anak-anak super antusias. Mereka nggak cuma diam dengerin, tapi jadi benar-benar berdaya. Mereka bisa ngejelasin lagi bahaya merokok dan termotivasi banget buat ngehindarin rokok. Ini nunjukin ke kita semua, kalau diajak ngobrol pakai cara yang pas, anak-anak itu sangat cerdas dan bisa banget bikin pilihan sehat buat diri mereka sendiri. Dan ini bawa kita ke satu kesimpulan penting dari jurnal tersebut. Secara tegas mereka nulis, perilaku merokok pada anak adalah wujud dari sosialisasi anak melalui agen-agen yang terdapat di sekitar anak. Pesan mendalam yang harus kita ingat terus adalah, orang dewasa di sekitar mereka lah yang jadi tameng utamanya. Kita nggak bisa nyalahin anak-anaknya doang. Kitalah yang harus sadar diri buat nyiptain lingkungan yang bersih dari pengaruh buruk rokok. Nah, dari semua penjelasan data dan cerita sukses di Batam tadi, sekarang giliran saya yang nanya ke kalian. Kira-kira, apa sih langkah praktis paling pertama yang bisa kita lakuin buat ngelindungin anak-anak di lingkungan kita sendiri dari asap rokok? Apa mungkin bikin aturan dilarang merokok di area bermain anak? Atau edukasi dari rumah ke rumah? Yuk kita diskusi. Langsung aja tulis ide-ide cemerlang atau solusi lokal kalian di kolom komentar di bawah. Saya tunggu ya, penasaran banget sama pendapat kalian.
Oke, kalau kalian merasa bedah materi hari ini ngasih pandangan baru yang bermanfaat, pastiin buat klik tombol subscribe ya, biar nggak ketinggalan penjelasan-penjelasan seru kita selanjutnya. Dan yang nggak kalah penting, tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup warga, atau komunitas kalian. Semakin banyak orang yang melek soal isu ini, semakin banyak anak yang bisa kita selamatkan dari bahaya rokok. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini, tetap sehat semuanya, dan sampai jumpa di materi berikutnya.